Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Zuriani Fitria SKM, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Dimulai dengan materi tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah, yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjuk sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Mengapa akuntabilitas penting? Karena akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi, sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas publik mempunyai 3 fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada orang lain. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Sehingga bisa terhindar dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Dengan adanya integritas, institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholder. Yang keempat, tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.
5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu yang pertama menentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Yang kelima, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Penerapan nilai akuntabilitas dalam pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, datang dan hadir ke tempat kerja tepat waktu sesuai dengan peraturan. Yang kedua, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, membuat atau mengisi laporan kinerja sesuai dengan tupoksi dan menyerahkan laporan kinerja tepat waktu. Yang keempat, tidak menyelewengkan jabatan dengan perilaku korupsi, menerima hadiah, ataupun suap. Yang kelima, dapat dipercaya oleh pimpinan ataupun rekan kerja. Yang keenam, menggunakan sumber daya atau peralatan penunjang pekerjaan yang diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok-pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Sebagai ASN harus memiliki rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, yang kemudian diaktualisasikan ke dalam fungsi dan tugas yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diharapkan nasionalisme dapat menjadikan ASN berorientasi kepada kepentingan publik, bangsa, dan negara, menghindari pemikiran yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nilai dasar nasionalisme sebagai ASN yang menerapkan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi 5 sesuai dengan jumlah sila dari Pancasila. Sebagai ASN, nasionalisme diaktualisasikan sesuai dengan fungsi dan tugas antara lain pada ranah berikut. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki nilai kepublikan yang memiliki orientasi pada kepentingan publik, menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, serta memberikan kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral atau golongan. Yang kedua, pelayan publik. Sebagai ASN harus memiliki integritas tinggi dalam melayani yang disesuaikan dengan kode etik ASN, bersikap adil, tidak diskriminatif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memiliki kinerja yang memuaskan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kedaulatan negara dan pemersatu bangsa, serta mengupayakan situasi yang damai di seluruh Indonesia dan terus menjaga keutuhan NKRI. Penerapan nasionalisme dalam pelayanan kesehatan. Sebagai pelayan masyarakat dalam melayani kesehatan, nilai-nilai nasionalisme secara utuh dapat diterapkan mulai dari sikap nasionalisme yang didasari penerapan sila pertama sampai sila kelima. Adapun pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk mengimplementasikan nilai nasionalisme dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pengamalan nilai Pancasila sila pertama yaitu hormat menghormati antar tenaga kesehatan dan masyarakat, sehingga terbina kerukunan hidup antar agama. Kemudian, tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat walaupun terdapat perbedaan agama. Yang kedua, penanaman nilai-nilai Pancasila lainnya adalah sebagai tenaga kesehatan, wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat tanpa membedakan suku atau rasnya. Kemudian, memberikan solusi terbaik untuk semua permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Bisa dengan cara bermusyawarah dengan masyarakat. Sebagai contohnya, dilaksanakanlah MMD atau musyawarah masyarakat desa. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat merupakan sebuah kewajiban, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.